أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, jamaah Masjid As-Salam semua yang telah hadir, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala karunia dan kebaikan yang selalu ada pada kita. Sehat lahir dan batin, mudahnya beribadah, dan termasuk dengan telah melewatinya 8 hari atau 9 hari? 9 hari. Hanya atas keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita bisa sampai ke garis finish optimal dan maksimal sehingga Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik untuk kita semuanya. Salawat serta salam, mari Bapak Ibu dengan tulus dan ikhlas sejenak kita panjatkan untuk Dia yang kita cintai bersama, yang kita rindukan. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memperjumpakan kita, mengumpulkan kita dengan beliau. Hadirin ayyuhas shaimun was-shaimat. Di pekan lalu kita telah membahas tentang hati yang selamat. Qalbun salim. Ketahuilah bahwa di antara wujud nyata hati yang selamat pada diri seseorang, wujud nyata, pertanda, bukti, indikasi hati yang selamat pada seseorang adalah ketika terlihat padanya dengan senantiasa menjaga sholat. Dia adalah seseorang yang senantiasa konsisten, istiqomah dengan sholat-sholatnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam Al-Qur'an. Ala bi dzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir hati itu akan menjadi tenang. Zikir. Di ayat yang lain Allah sebut aplikasinya. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan tunaikanlah salat untuk zikir kepadaku. Maka korelasinya adalah mereka yang senantiasa mewujudkan, menjaga, menunaikan salat adalah orang yang mestinya yang memiliki hati yang tenang, yang tentram dan selamat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini pengantar untuk pembahasan kita pada pertemuan pagi hari ini. Yang tadi sempat hujan-hujan gerimis ya. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk terus mewujudkan ibadah kepada Allah. Ya, tentang sholat. Adakah di antara kita di saat ketinggalan sholat tarawih atau apalagi nggak sempat
sholat tarawih. Jangankan telat, masbuk. Suatu saat kita ketinggalan sholat tarawih ini, nggak bisa sholat tarawih. Pertanyaan saya, adakah di antara kita di saat mengalami hal tersebut, lalu hati kita merasa terpukul, kecewa, nggak enak? Kalau ada, bagus. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang merasakan rasa itu, maka mudah-mudahan itu pertanda keimanan. Bagus. Ketika ketinggalan sebuah amal ibadah, tidak merasa nyaman dengannya, itu bagus. Justru bagus. Karena saya yakin insyaallah ta'ala, secara umum, kebanyakan kaum muslimin di mana-mana, dari berbagai kalangan, anak kecil sampai yang dewasanya, di bulan Ramadan itu identik banget dengan salat tarawih. Semangatnya bagus, Masya Allah. Perhatiannya, walaupun kadang fenomenanya adalah salat tarawih semangatnya cuma di awal-awal, tapi mudah-mudahan di As-Salam enggak. Mudah-mudahan. Ada kemajuan soft di As-Salam? Sudah terjadi? Belum. Sudah hampir. Ya itu fenomenal lah. Tapi perhatian untuk sholat tarawih itu muncul dan terlihat di Ramadan. Bahkan ada di antara kita sabar banget tuh. Imam yang agak panjang-panjang diikuti sampai selesai. Ada di sebagian tempat dibuat 2 gelombang. Di tengah malam baru mulai. Dipantengin itu. Senang dengan sholat tarawih. Semangat dengan sholat tarawih. Itu di antara perkara yang sangat fenomenal Ramadan dengannya. Semangat. Rata-rata kita insya Allah saya yakin punya respect terhadap yang namanya sholat tarawih. Berduyun-duyun kalau sudah sholat isya itu dari rumah ke rumah menuju masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ketahuilah bahwasannya pelajaran yang ingin kita dididik kita dengannya, ditegur kita dengan sholat tarawih di bulan Ramadan ini sebenarnya bukan tentang sholat tarawihnya. Nah, ini pelajaran saya. Ini pelajaran yang ingin saya jelaskan. Kita masuk ke tahap mulai ke masalah inti. Bahwa sebenarnya pelajaran terkait dengan sholat tarawih di bulan Ramadan yang kita dimotivasi untuknya, itu bukan tentang sholat tarawihnya. Sebenarnya. Bukan tentang sholat tarawihnya. Tapi pelajarannya adalah tentang sholat. Secara khusus, sholat yang wajib. Saya yakin insyaallah ta'ala bukanlah sesuatu yang asing bagi kita tentang hukum sholat tarawih. Para ulama dari dulu sampai sekarang tidak ada yang berbeda pendapat mereka untuk mengatakan bahwa sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Sepakat para ulama dari semua mazhab. Tidak ada yang berbeda dalam masalah hukum sholat tarawih. Untuk mengatakan sunnah. Sesuatu yang bila dikerjakan dapat pahala. Bila ditinggalkan sayang. Tidak mengapa, nggak ada konsekuensi dosanya. Untuk membedakan dengan yang hukumnya wajib. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ketahuilah bahwasannya bila kita lebih antusias nih terhadap sholat tarawih, tapi tidak antusiasnya kita terhadap sholat yang wajib, yakni yang 5 waktu, seperti itu, maka ini mesti ada yang diperbaiki. Dan sebenarnya motivasi untuk sholat tarawih untuk kita memperhatikan sholat yang wajib tadi. Itu sebenarnya. Coba luar biasa ya. Motivasi untuk kita sholat tarawih. Nabi pernah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang
menegakkan salat tarawih di bulan Ramadan dengan dasar iman kepada Allah, berharap pahala dari Allah, maka semua dosanya akan digugurkan. Bahkan dimotivasi untuk berjamaah. Nabi bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul laila." Motivasi untuk berjamaah dengan imam salat tarawih. Kata Nabi, barang siapa yang salat bersama imam hingga selesai, dia diberi pahala seperti orang yang salat semalam suntuk. Tapi dengan catatan sampai selesainya imam witir. Motivasi. Tapi ketahuilah Bapak Ibu yang saya muliakan, mau bagaimanapun keutamaan salat tarawih, mau bagaimanapun motivasi untuk salat tarawih, tetap nggak bisa mengalahkan salat yang hukumnya wajib. Ini edukasi yang perlu kita tegasin. Karena kan faktanya adalah berbagai tempat, berbagai masjid, ya mudah-mudahan asal enggak sih, mudah-mudahan. Salat tarawihnya membludak. Tapi ketika salat wajib, enggak usah jauh-jauh. Di saat Isya sebelumnya, enggak sebanyak itu. Apalagi di saat subuh, apalagi di saat zuhur sama asar. Tinggal bapak-bapak yang udah, satu sop aja enggak penuh. Untuk zuhur sama asar yang wajib hukumnya. Tapi untuk tarawih luar biasa antusiasnya. Nah, kalau ini yang terjadi Bapak Ibu, maka ini perlu ada perbaikan. Dalam agama kita, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ada 5 hukum yang kita semua udah tahu. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Antara yang wajib dengan yang sunnah, 2 hukum untuk amalan yang berbeda. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. 2 ini, mana yang mesti diprioritaskan? Wajib. Yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Ingat itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu memberi wasiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Bakar, "I'lam annahu la tuqbal nafilatu hatta tu'addil fariḍah." Kata Abu Bakar Siddiq, sahabat yang mulia ini, muridnya Nabi, kepada Umar bin Khattab. Ketahuilah, kata beliau, yang sunnah itu tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Hingga yang bersangkutan telah menunaikan yang wajib. Kenapa sampai kesimpulan Abu Bakar seperti itu? Karena beliau pernah mendengar Nabi bersabda. Guru mereka, itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Allah berfirman dalam hadits qudsi, kata Nabi, tidaklah ada sesuatu yang lebih aku cintai dari hambaku bila ia ingin mendekatkan dirinya kepadaku, selain tatkala ia menunaikan yang telah aku wajibkan. Artinya apa? Yang paling Allah cintai dari kita adalah ketika kita mengamalkan yang telah Allah wajibkan. Itu yang paling Allah cintai. Hadis ini dipahami oleh Abu Bakar, kalau begitu, kalau ada yang menelantarkan yang wajib, lalu dia menunaikan yang sunnah, maka itu potensi nggak Allah terima yang sunnah. Sebab yang Allah lebih cintai dia tinggalkan. Yang lebih Allah cintai dia tinggalkan. Dia lebih mendahulukan semangatnya, tidak mendahulukan apa yang Allah cintai. Itu kan sebenarnya songong. Maka saya kembali ke apa yang saya sampaikan di awal. Motivasinya adalah bukan tentang salat tarawih.
adanya syariat salat tarawih berjamaah di bulan Ramadan bukan tentang salat tarawih. Jadi salat tarawih itu yang kita dimotivasi untuk menunaikannya, untuk berjamaah dengannya, untuk merasa nggak enak nih kalau ketinggalan, adalah edukasi agar kita memperhatikan kembali salat kita. Agar kita betul-betul antusias kembali memperhatikan salat kita. Khususnya yang wajib. Agar kita betul-betul memperhatikan amalan yang luar biasa, peranannya, fungsinya, kedudukannya dalam agama kita. Itulah salat yang 5 waktu. Makanya salat tarawih itu kan 11 rakaat pada umumnya, kebanyakannya. Ada yang lebih bahkan. Untuk mengingatkan kepada kita. Agar kita betul-betul memperhatikan salat ini. Kita bisa bersabar dengarnya, maka harusnya dengan salat wajib yang lebih ringan dari itu, harus bisa lebih sabar lagi. Kita bisa mendatangi seruan untuk salat tarawih, maka harusnya untuk salat fardu lebih mudah lagi. Edukasi untuk kita memperhatikan salat yang wajib. Karena Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kedudukan salat bagi seorang hamba itu sesuatu yang membuat dia bahagia atau tidak kelak di akhirat. Baik tidaknya jiwa kita itu sangat ditentukan dengan baik tidaknya kita dengan salat kita. Apakah salat ini salat yang sunat? Enggak, salat yang wajib. Bukan salat yang sunat, tapi salat yang wajib. Maka inilah edukasi untuk salat tarawih itu. Yang diinginkan dengan salat tarawih yang kalian berduyun-duyun dan semangat untuk menaikkannya. Agar kalian perhatikan salat kalian. Sehingga baik jiwa kalian dengannya. Kan kita kadang sebagian kita mungkin nggak ngeh tuh tujuan salat tarawih itu apa. Rame-rame aja kita, seneng-seneng aja. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Salat dalam agama kita itu luar biasa kedudukannya. Cuma salat aja tuh dari semua ibadah dan syariat dalam Islam yang penetapannya dengan Nabi datang langsung menghadap Allah. Pada peristiwa apa Bapak Ibu? Isra Mi'raj. Cuma salat aja yang konsep penetapannya seperti itu. Menunjukkan mulianya salat. Yang lainnya dengan wahyu. Yang dibawa oleh malaikat Jibril turun ke Rasulullah. Kalau salat, Nabi yang naik menghadap Allah. Saking besarnya kedudukan salat itu. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Salat adalah penentu baik tidaknya Islam kita. Makanya Rasulullah SAW telah menjadikannya sebagai salah satu dari rukun Islam. Bukti benar tidaknya Islam kita itu dengan salat. Salat hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, jangankan meninggalkannya nih, jangankan meninggalkannya. Bermalas-malasan terhadapnya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kita samakan lagi asumsi bahwa sekarang saya membahas dengan menyebut salat dan saya inginkan yang disebut salat adalah salat yang wajib, bukan salat sunnah lagi. Salat sunnah itu sebenarnya cuma pengantar, penyemangat untuk kita lebih fokus kepada salat yang wajib. Jadi salat itu hadirin, jangankan meninggalkannya, jangankan tidak mengerjakannya. Dia mengerjakannya tapi malas-malasan. Itu pun diancam dengan jahanam. Na'udzubillah. Yang bermalas-malasan dia. Tapi dia sholat. Tapi malas-malasan. Diancam oleh Allah dengan apa? Diancam dengan apa? Jahanam. Benar Ustaz? Kalau nggak percaya buka Al-Quran. Silakan buka Al-Quran surat Maryam. Ayat 59. Nanti kalau di rumah boleh buka Al-Quran. Mau sekarang boleh. Al-Quran surat Maryam ayat berapa tadi? 59. Ingat.
Maryam 59. Di situ Allah firman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kelak akan ada segolongan orang, kaum, yang mereka ini suka menelantarkan sholat. Adha'us shalah, kata Allah. Para ulama menafsirkan, kenapa Allah menggunakan kalimat adha'u yang maknanya menelantarkan, mengabaikan. Kenapa nggak langsung taraku yang artinya meninggalkan? Karena memang ayat ini bukan yang dituju darinya untuk yang nggak sholat. Bukan. Tapi ayat ini ditujukan kepada yang mengerjakan sholat, tapi bermalas-malasan, menganggap enteng, menganggap sepele sholatnya. Ayat ini untuk mereka. Kalau yang nggak sholat, bukan lagi ditegur dengan ini, tapi kafir hukumnya sudah. Nabi pernah bersabda, "Al-farqu bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Yang membedakan kita dengan mereka di sini non muslim, adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, sama dia dengan mereka. Apalagi di zaman kita ini, kalau kita ke pasar, yang membedakan muslim dengan non muslim itu ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, celingak-celinguk cari masjid. Pasti dia apa? Muslim. Salat. Karena penampilan sama aja. Akhlak kadang juga sama aja. Betul nggak? Bahkan non muslim sekarang ada yang jenggotan kalau laki-lakinya. Nasrani pakai jilbab juga ada. Makanya Nabi katakan pembeda kita dengan mereka sholat. Maka ayat ini bukan untuk mereka yang tidak sholat. Itu nggak masuk lagi pembahasan itu yang nggak sholat. Udah di luar pembahasan. Tidak perlu diingatkan lagi yang ini. Jelas sudah hukum mereka. Ayat ini untuk mereka yang adha'us shalah, yang menelantarkan salat. Kata para ulama, mereka yang suka menunda salat, dia kerjakan tapi belakangan karena malas dan mengabaikan dan menyepelekan. Apa yang Allah sebut dalam ayat? Adha'us shalah wattaba'us syahawat, karena memperturutkan syahwat nafsu. Memperturutkan hawa nafsunya terhadap dunianya. Memperturutkan hawa nafsunya terhadap harta bendanya. Memperturutkan hawa nafsunya karena sekian banyak urusan dunia. Sehingga sholat nomor sekian. Di akhir ayat Allah sebut, "Fasawfa yalqawna ghayya." Orang-orang ini kelak di akhirat akan kami masukkan ke dalam ghayya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan ghayya adalah wadin di jahannam. Ghayya itu adalah nama lembah yang ada di neraka jahanam. Ghayya. Sekali lagi saya tanya jamaah, Bapak Ibu, ini ayat untuk siapa tadi? Yang sholat tapi malesan, melalaikan. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka betapa pentingnya kedudukan salat sampai Allah mengancam untuk mereka yang menyepelekan, meremehkan salat. Tidak mengagungkan dan memuliakan salat. Sampai sedemikian rupa. Dan sering saya ingatkan di majelis, berbagai majelis, termasuk di masjid kita ini. Ayat yang kita semua sering hafal dan baca. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat lu. Allah sebut yang orang yang salat lu. Yang celaka kata Allah. Teruskan ayatnya. Yaitu orang yang salat yang dengan salatnya mereka lalai. Bukannya enggak salat tadi. Nah, disinilah letak pelajaran salat tarawih. Untuk mengingatkan hal inilah, makanya banyak tuh rakaatnya. Capek-capek kalian terhadapnya. Supaya kalian sadar salat itu sangat penting. Yang perlu kalian sabar terhadapnya. Itu salat.
Kalau 11 rakaat aja kalian bisa sabar. Masa cuma 3, 4 rakaat kalian nggak sabar? Keterlaluan banget itu. Yang untuk 11 rakaat kalian sanggup datang walaupun kadang hujan-hujan, datang pakai payung. Imam bacanya panjang-panjang kalian sabar. Lah untuk yang zuhur apalagi asar yang kadang imamnya cepat nih luar biasa, kalian nggak mau datang. Ini di antara tujuan sholat tarawih. Mengingatkan kita akan sholat kita hadirin. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sholat tarawih. Untuk mengingatkan kita akan sholat-sholat wajib yang layak dan harus untuk kita perhatikan. Sesuatu yang membuat beruntung tidaknya kelak kita di akhirat. Bahkan di dunia. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang konsisten dengan salatnya. Qad aflahal mu'minun. Terus alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung, pasti beruntung orang-orang yang beriman itu. Orang yang beriman yang menjaga salatnya dengan kekhusyuannya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kita kadang pada salat tarawih kita betul-betul suka dengan bacaan imam. Kita dengarkan, kita perhatikan. Bagus, luar biasa. Dan itu yang sangat terpuji. Dan itu juga harus kita wujudkan pada salat wajib kita. Makanya edukasi salat tarawih untuk kita memperhatikan ibadah yang namanya salat, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan salat sebagai solusi ketika beliau menjumpai sekian banyak masalah. Itu Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza huznuhu amrun shalla. Nabi itu kalau mengalami sesuatu yang membuat beliau kecewa, sedih, terpukul, maka beliau berdiri sholat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara peranan sholat sebagai pembentuk jiwa yang memiliki karakter sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan menunaikan salat dan bersabar. Dan ini berat kecuali bagi mereka-mereka yang mampu khusyuk dengannya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Untuk kita memperhatikan sebuah amal ibadah yang di saat itu kita sedang berada posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma baina abdi wa rabbi fahuwa sajid. Sebaik-baik hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia di saat sujud. Dan sujud itu ada di dalam salat. Salat tarawih mendidik dan mengingatkan kembali kepada kita semua tentang bagaimana salat itu agar membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Mengingatkan kita akan hal ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, salat itu salah satu faktor yang bisa mendatangkan kebaikan bagi seorang hamba dunia dan akhiratnya. Kebaikan bagi hamba dunia dan akhiratnya. Salatlah yang membentengi hamba dari berbagai macam keburukan, khususnya kelak di akhirat. Salat, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Lihatlah Rasulullah, Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau terhadap salat. Ternyata saking beliau cinta banget dengan salat. Beliau pernah mengucapkan dengan kalimat dengan narasi menjadikan salat itu sebagai penyejuk jiwa beliau. Tukang azan beliau yang bernama Bilal
Diperintah oleh Nabi untuk mengumandangkan azan. Tapi Nabi mengucapkan kalimat dengan tidak mengatakan azan kamu wahai Bilal. Tidak seperti itu. Tapi kalimatnya Nabi, ya Bilal arihna aqimus shalah arihna biha. Wahai Bilal, tegakkan salat, kumandangkan azan. Maksudnya, arina biha, tentramkan jiwa kami dengannya. Tentramkan jiwa kami dengannya. Kalimat Nabi ini hadirin, itu bukan sembarangan terucap di lisan. Tapi sebuah kalimat yang sudah berdasarkan yang beliau rasakan. Yang beliau jiwai sudah. Sesuatu yang betul-betul membuat tentram dan tenang jiwa beliau. Bukan sembarang ucapan. Tapi berdasarkan sesuatu yang telah beliau rasakan. Maka dalam riwayat yang lain Nabi SAW sampai bersabda, waju'ilat qurratu ainai as-salah. Dan telah dijadikan penyejuk kedua mataku, pandanganku dari salat. Salat tarawih menurut kita itu. Mengingatkan kita akan hal ini. Dan tidak mungkin salat yang Nabi ingatkan itu salat sunat, enggak. Tapi salat wajib yang pertama kali. Apa iya nih kita lebih diperintahkan memperhatikan salat yang kalau ditinggalkan tidak mengapa daripada salat yang bila ditinggalkan dosa? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kita lebih harus memperhatikan salat yang bila ditinggalkan kita berdosa karenanya. Itulah salat wajib, hadirin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka inilah diantara edukasi dari salat tarawih. Untuk kita memperhatikan salat wajibnya kita 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ketahuilah bahwa di antara perhatian kita terhadap salat agar menjadi baik, maka itu tidak lepas dari 2 hal. Salat itu baik tidak, untuk memperhatikan terkait dengan baik tidaknya salat kita itu di 2 aspek. Yang pertama secara batiniyah, batin. Yang kedua secara lahiriah. Untuk baik tidaknya salat kita di 2 aspek ini harus kita perhatikan. Yang pertama terkait dengan perkara batin, itulah keikhlasan. Itulah keikhlasan. Tidak ada suatu amalan pun dalam ibadah ini kecuali harus diwujudkan karena Allah semata. Apalagi salat yang telah Allah tegaskan agar kita ucapkan dan ikrarkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya karena Allah. Demikian salat. Baik tidaknya salat seseorang sangat dipengaruhi dengan keikhlasan. Bahwa dia salat betul-betul landasan utama yang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat Bapak Ibu. Ini ingat. Salat yang berberkah, salat yang bermanfaat, salat yang membentuk jiwa menjadi jiwa yang mulia ketika salat itu ikhlas. Ketika ikhlas. Maka saya ingin tegaskan semua niatan-niatan, motivasi-motivasi selain keikhlasan untuk salat jangan ikuti. Jangan turutkan. Apakah ada Ustaz? Banyak. Ada yang menjadikan motivasi salat untuk kesehatan. Untuk terapi kesehatan. Salat itu bisa menghilangkan rematik. Salat itu bisa menghilangkan apa namanya yang di sini? Saraf kejepit. Salat itu bisa melancarkan peredaran darah. Ini tujuan bagus, saya tidak menyalahkan. Tapi yang salah bila ini menjadi tujuan utama, bahaya. Bahaya, jangan. Jangan pernah menjadikan tujuan utama.
Kalau tujuan sepintas lalu, kalau iya syukur alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Itu aman. Tapi kalau menjadi tujuan utama bahaya. Kenapa bahaya Ustaz? Karena Allah yang berkehendak. Bila Allah ingin menguji hambanya yang dia udah sholat tapi tetap sakit. Boleh tidak? Mungkin tidak? Mungkin tidak? Bisa jadi Allah Maha berkehendak. Apa kita ingin memaksa Allah dengan sholat? Ya Allah, saya udah sholat, kenapa saya sakit? Kan nggak mungkin. Apakah Rasulullah yang luar biasa sholatnya nggak pernah sakit? Sakit beliau. Bahkan beliau di akhir hayatnya dibopong untuk sholat. Menunjukkan sakitnya beliau. Lalu apakah salah sholatnya? Enggak. Karena memang bukan itu tujuan utama sholat. Termasuk melancarkan ekonomi ya. Melancarkan ekonomi apalagi. Ya pernah memang ada yang menjadikan sedekah. Sedekah, ayo dimotivasi sedekah. Ayo Bapak Ibu sedekah. Tujuannya apa? Supaya semakin lancar rezekinya. Enggak, itu konsep salah. Kalau dijadikan tujuan utama. Ingat, garis bawahi, kalau dijadikan tujuan utama. Makanya ketika ada orang yang diuji oleh Allah, dia udah sedekah, tapi tetap Allah uji. Stres dia. Stres dia. Ada enggak? Ada tidak jemaah? Ada. Salat juga demikian. Enggak boleh jadikan tujuan duniawi. Jangan. Salatlah, mau sehat enggak sehat, salat. Karena tujuan kita keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keridhaan Allah itu akan kita dapatkan kebaikannya kelak kalau sudah kita meninggal di akhirat. Maka bersabarlah dengan salat. Kalau tujuannya duniawi, seandainya Allah wujudkan, masa iya cuma dunia aja kita inginkan, akhirat enggak, rugi kita. Maka ini yang pertama hadirin, keikhlasan. Salatlah betul-betul ingin mengharapkan ridhanya Allah, pahalanya Allah. Makanya tarawih itu panjang salatnya untuk mengingatkan ini, ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Rugi kalau nggak ikhlas, udah capek-capek. Rugi kita. Salatlah bukan karena mencari perhatian orang, bukan karena ingin dipuji orang, bukan supaya bisa pasang status, ini lagi salat di assalam nih. Masjidnya banyak AC-nya nih, ceklek, ceklak, ceklek, ceklak. AC-nya juga rusak, nggak nyala semua kok. Ini terus terang orang Asia, khususnya Indonesia, ditegur oleh ulama Saudi Arabia. Tersebar itu postingannya. Ada yang di Masjidil Haram gaya-gaya pura-pura sholat, dipoto, disebar luaskan, disampaikan ke ulama di sana, ditegur. Orang Indonesia ini rusak, ini orang Indonesia. Indonesia kena pamer. Cukup rahasia antara kita dengan Allah saja sudah. Nggak usah orang tahu. Jaga keikhlasan. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Ini yang pertama. Kebaikan terkait dengan batin ikhlas. Hati. Harus dijaga. Dihadirkan, dijaga, dan konsistenlah dengannya. Yang kedua, kebaikan salat terkait dengan teknis lahiriah dalam pelaksanaan. Kita tadi udah tahu Bapak Ibu yang saya muliakan, yang namanya salat itu amalan yang sangat besar kedudukannya dalam agama kita. Sesuatu yang memiliki kemuliaan itu nggak mungkin nggak ada aturannya. Pasti ada apa? Aturan yang mengikat. Coba sebutin dalam kehidupan kita sesuatu yang bernilai. Pasti ada aturannya. Bahkan terkadang aturannya nggak boleh disentuh sembarangan. Nggak boleh digini-giniin sembarangan. Ada aturannya. Salat lebih mulia dari itu semua. Maka nggak mungkin nggak ada aturannya. Maka untuk baiknya salat kita, perhatikan cara pelaksanaan. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam kita pelajari. Itu untuk baiknya salat kita. Maka ini perkara yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Untuk salat yang dengannya akan membentuk jiwa yang mulia. Baiknya kita itu dengan ditentukan dengan baik tidaknya salat kita.
Sebagai penutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebuah hadis untuk mari kita ingat bersama dan kita camkan dengan baik. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salahalahu sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi." Amalan hamba yang kelak pertama kali dihisab, diperiksa pada hari kiamat dari seseorang itu adalah amalan salatnya. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat amalan itu amalan salat. Kata Nabi, kalau hasil hisab, audit, pemeriksaan amalan yang terkait salat dari seorang hamba itu baik, maka niscaya akan membuat hisab semua amalannya menjadi baik. Dan sebaliknya, bila hasil hisab terhadap amalan salatnya tidak baik, maka niscaya hisab amalan yang lainnya pasti akan menjadi buruk. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Faman salahat faqad aflah wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Pertama kali yang dilihat nanti amalan seorang hamba adalah salatnya. Kalau baik maka dia pasti beruntung dan bahagia. Dan kalau hasil hisabnya buruk pasti celaka dan binasa. Salat, hadirin. Kata para ulama, kalau salat aja bagi seseorang mudah bagi dia untuk meninggalkannya, menelantarkannya, maka bisa dipastikan amanah-amanah yang lain juga pasti akan lebih mudah bagi dia untuk dia langgar. Salat. Maka ini pelajaran yang kita dimotivasi dengannya terhadap salat tarawih kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah untuk kita semuanya dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul memperhatikan, menjaga istiqomah dengan salat-salat wajib kita dan juga semangat untuk salat-salat yang sunnahnya. Dan semoga Allah memberi istiqomah kepada kita semua menjaga salat sampai maut menjemput. Dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Inna waliyudzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi, saya persilakan. Ya. Baik, bagus. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan beliau ini sangat luar biasa, bagus banget. Dan mudah-mudahan dengan pertanyaan ini bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Sehingga beliau yang bertanya mendapat pahala jariah. Mudah-mudahan. Bagaimana caranya Ustaz? Ya, kita kalau salat kadang seringnya, saya katakan sering loh. Traveling pikiran kita. Kadang ada yang cerita bahkan sebelum sholat nyari kunci nggak ketemu-ketemu. Ya kan? Pas sholat ingat di mana kuncinya, di sana sholat. Syaitan banget ini. Pertama, sebelum saya ke jawaban, untuk kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, ada syaitan yang Allah ciptakan khusus tugasnya mengganggu orang sholat. Namanya apa? Khinzib. Pakai kha, khinzib. Yang pernah dicekik oleh Nabi. Nabi pernah cekiknya ya. Ya, Nabi di masa beliau sholat, di waktu beliau sholat, datang lewat di depan Nabi. Beliau tangkap, beliau cekik. Lagi sholat ini Nabi. Beliau cekik sampai keluar air liurnya yang kata Nabi seperti es dinginnya. Tapi Nabi teringat doanya Nabi Sulaiman. Saudara beliau Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah berdoa apa emang? Minta kepada Allah, ya Allah anugerahkan aku sesuatu karunia yang tidak engkau karuniakan kepada setelahku. Yaitu kemampuan untuk menundukkan bangsa jin. Maka Allah kabulkan doa Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Rasulullah menghormati itu. Beliau lepas. Kalau tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman itu, kata Nabi setelah sholat dijelaskan, itu iblis tadi, setan tadi,
saya tangkap, saya ikat, dan biarkan dijadikan mainan, dimainkan oleh anak-anak kota Madinah. Dimainin sama anak-anak kota Madinah. Ya, itu didikannya Nabi. Ya, setan itu dimainin. Kalau kita anak-anak kita, setan ditakutin. Ya, tuyul, gundurwo, kuntilanak, takutnya luar biasa. Kembali ke pertanyaan, bagaimana caranya? Yang paling pertama kali adalah jaga keikhlasan. Keikhlasan, hadirkan keikhlasan. Dengan bentuk narasinya adalah saya menjalankan ini, saya ingin menjalankan perintahnya Allah. Saya ingin menunaikan perintahnya Allah. Saya ingin melaksanakan perintahnya Allah. Hadirkan ini. Kalau ini kita kuat di masalah ini, kalau ini kita kuat di poin pertama ini aja udah kuat, maka insya Allah semua bisa kita korbankan loh sebenarnya. Kalau kuat di masalah ini. Poin pertama ini aja kekuatannya beda-beda nih. Kalau kekuatan seorang dalam masalah ini luar biasa bagusnya, maka dia saya yakin akan sanggup mengalahkan apapun. Kepentingan-kepentingan apapun dia akan kalahkan. Karena dia ingin mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu. Jaga niat yang ikhlas. Yang kedua, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pahami bacaan-bacaan salat. Kalau tidak seluruhnya, sebagian besarnya pahami. Kalau tidak sebagian besarnya, pahami takbir. Ini takbir ya Bapak Ibu, yang kita sebut dengan takbiratul ihram. Awal kali kita masuk salat kan dengan takbir tuh. Apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Artinya apa? Allah lah yang maha besar. Dengan kalimat ini harusnya membuat kita tidak ada selain Allah yang kita lebih besarkan. Harusnya. Itu konsekuensi kalimat ini loh. Tapi nyatanya kan tidak. Menunjukkan kita nggak begitu paham dengan Allahu Akbarnya ini. Salat masih mikirin pekerjaannya. Salat masih mikirin dagangannya. Salat masih mikirin sekian banyak hal. Berarti belum Allah yang dia jadikan yang paling besar. Allahu Akbar. Itu baru Allahu Akbar. Belum lagi bacaan-bacaan. Karena memahami bacaanlah membuat Nabi, para sahabatnya, orang-orang soleh terdahulu ketika sholat, itu kata Nabi, yunaji rabbahu. Mereka itu kalau sholat seakan-akan berdialog dengan Rabbnya. Karena mereka paham bacaan. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab. Nggak harus bisa bahasa Arab. Tidak ada harus bisa bahasa Arab. Sekarang alhamdulillah fasilitas mudah. Kalau ayat Al-Quran terjemah gampang. Kalau terjemahan tentang dzikir-dzikir salat banyak, sangat banyak. Mudah tidak jemaah? Mudah kita dapatkan tidak? Mudah. Tinggal kita aja nih mau usaha atau tidak. Maka niatkan agar salat kita pahami, kita ini ngomong apa arti yang saya ucapkan, pelajari. Dengan cara itulah insya Allah Ta'ala akan fokus. Ini yang kedua, memahami bacaan. Yang ketiga, ingat selalu petunjuk Nabi. Dari awal sampai akhir ketika sholat. Itu juga fokus kita. Nabi petunjuknya beliau ketika sholat mengangkat tangan bagaimana. Nabi petunjuk beliau meletakkan tangan bagaimana. Nabi ketika rukuk bagaimana. Nabi ketika sujud bagaimana. Nabi ketika tasyahud bagaimana. Nabi terus diingat dalam sholat, itu khusyuk sudah. Makanya Nabi pernah bersabda, inna fis sholati la syughla. Kata Nabi, sungguh dalam sholat itu ada sebuah kesibukan yang sangat menyibukkan. Itu Nabi loh. Kesibukan dalam sholat itu sebenarnya sudah cukup mengalahkan sekian banyak masalah di luar sholat. Sungguh kata Nabi, dalam sholat itu ada kesibukan yang sangat menyibukkan. Yang bagaimana maksudnya? Pikiran kita fokus untuk sholat. Makanya generasi salaf terdahulu, sahabatnya salah satu. Nabi jangan ditanya ya, Nabi nomor 1. Sholat luar biasa, sholatnya beliau itu luar biasa, nggak terkalahkan, nggak tertandingi.
yang kata Aisyah membuat kaki beliau bengkak-bengkak. Itu Nabi kita. Ada sahabat nih lagi sholat malam sambil berjaga-jaga di perbatasan, ronda. Beliau memanfaatkan waktu ronda, sholat. Bukan main gaple. Sholat. Allahu Akbar. Saking tenggelamnya mereka dengan sholat, munajah, khusyuknya seakan-akan diskusi dialog. Itu ya orang terdahulu. Bacaan mereka itu seakan-akan dialog dengan Allah. Fokus mereka memikirkan sholat. Dipanah dari musuh. Dipanah dari kejauhan oleh musuh. Jelek. Nancap paha. Kena paha. Terasa enggak? Pasti terasa. Enggak mungkin enggak terasa. Namanya manusia. Tapi rasa itu terkalahkan oleh rasa mereka ketika bermunajah dengan Allah. Rasa itu kalah. Pasti ada rasa itu. Tapi rasa itu terkalahkan dengan rasa yang lebih kuat dan lebih besar. Itu ketika mereka sholat. Itu sahabat dulu. Karena mereka sangat paham sholat itu. Jiwa-jiwa yang mulia. Kita jangankan anak panah. Nyamuk aja kalau nempel. Kira-kira apa yang kita lakukan? Semua jurus keluar. Semua jurus keluar. Padahal nyamuknya langsung pergi juga. Ya. Maka ini yang ketiga. Ingat petunjuk Nabi dari awal sampai akhir itu sholat bagaimana. Itu udah fokus. Yang keempat, jauhkan segala yang akan membuat kita tersibukkan ketika sholat. Sebelum sholat. Nah ini yang keempat. Lakukan ini sebelum sholat. Mulailah jauhkan hal-hal yang sekiranya akan membuat kita sibuk nanti sholat. Handphone. Mulai. Pekerjaan. Makanya para ulama itu sampai motivasi. Ya, maji'ukum lis-sholati qabla iqamah min tauqiris sholat. Mendatangi salat sebelum qomat itu pemuliaan terhadap salat. Artinya apa? Memang supaya sebelum mulai salat udah mulai datang nih, udah mulai mengkondisikan diri nih. Mulai jauhkan. Diminimalisir, mulai dijauhi, dikurangi. Ya. Supaya tidak traveling. Itu juga di antara hikmah adanya anjuran sholat rawatib qobliyah. Apa sholat qobliyah? Sebelum sholat wajib. Supaya jiwa kita sudah terlatih nih, terarah, terkondisikan untuk sholat. Supaya nanti sholat wajibnya lebih khusyuk lagi. Ini yang keempat. Ya. Perangkat HP ini luar biasa loh pengaruhnya untuk sholat. Ini saya ingatkan di jamaah yang semua hadir ini. Ya, upayakan nih jangan mengganggu kita sholat nih, lagi sholat. Ya, karena ini bukan hanya kita yang terganggu, tapi juga orang di sekitar kita. Kalau orang merasa terganggu sehingga membuat mereka khusyuknya kurang, dosa, kita pun menanggung dosa itu. Ini beberapa kali tempat tuh saya mengalami. Ya Allah ya Rabb. Lagi sholat enak-enak sholat, bunyi HP-nya, nggak tanggung-tanggung nada deringnya, musik dangdut. Musik dangdut yang luar biasa begitu. Subhanallah. Masa iya saya bilang, hei HP-nya matiin dulu. Lagi sholat kan nggak mungkin. Akhirnya pecah. Maka ini yang keempat. Jauhkan hal-hal sebelum sholat. Yang sekiranya akan menyibukkan kita. Makanya Nabi SAW menganjurkan kita. Kalau makanan sudah dihidangkan nih. Dan kita ingin makan nih. Maka walaupun sudah azan, apa yang harus kita lakukan? Makan aja dulu. Salat dibelakangin. Kenapa? Supaya yang terjadi adalah salatnya khusyuk. Lebih baik makan mikirin salat daripada salat mikirin makan. Betul nggak? Ini yang keempat. Ini dalam rangka yang keempat. Kemudian yang kelima, ingat pesan Nabi SAW. Anggaplah ketika kita hendak sholat, mau sholat apapun itu, anggaplah itu sholat terakhir kita. Jadikan rasa ini ada di jiwa kita. Nabi bersabda, "Sholli salatal muwaddi'." Salatlah engkau seakan-akan sholat perpisahan.
Anggap, hadirkan selalu jiwa ini. Ya, salat yang kita barangkali ini terakhirnya kita. Salat terakhirnya kita. Barangkali setelah salat ini nyawa kita dicabut. Maka mudah-mudahan lebih termotivasi untuk menjadikan salat itu salat yang lebih baik dari yang sebelumnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin beberapa kiat yang saya sendiri juga berusaha dan terus berusaha untuk membuat salat sebagai amalan yang terbaik, yang khusyuk, yang tumaknina, dan sekian banyak kebaikan darinya. Karena bisa jadi yang berbicara itu tidak lebih baik dari yang bertanya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bisa dipahami. Jazakumullah khairan. Ada lagi yang lain? Oh ya, Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menyelaraskan hati dan tubuh? Kadang kita mengatakan saya mau sholat, saya ikhlas, tapi kadang-kadang tidak selaras antara hati dan tubuh. Itu ada. Ya, baik, barakallahu fiik. Ibu, pertanyaannya juga sangat bagus dan ini juga pelajaran untuk kita semua. Kalau ada di antara kita yang mengalami hal yang ditanyakan Ibu, sekali lagi saya ulangi kalimatnya. Kalau ada di antara kita ya, karena ini potensi ada di kita semua. Bukan hanya yang bertanya, kita semua berpotensi mengalami ini. Kalau ada di antara kita mengalami seperti yang Ibu tanyakan, berbeda antara yang diucapkan dengan yang di hati, ketahuilah itu tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda apa? Kemunafikan. Yang harus kita obati. Paksa diri kita untuk mengobati. Paksa diri kita untuk jangan membiarkan itu terus menghinggapi jiwa kita. Karena Allah berfirman, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Orang-orang munafik itulah mereka yang selalu berucap dengan lisannya sesuatu yang berbeda dengan yang di hati. Maka nggak boleh dibiarkan. Bagaimana caranya Ustaz? Lawan. Selaraskan, paksa untuk sama. Hati kita paksa untuk ikhlas. Hati di dalam hati kita ketulusan, keikhlasan, maka lisan kita paksa untuk itu. Harus diperjuangkan. Tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh diberi maklum, tidak boleh diberi uzur. Kalau ini dibiarkan akan semakin menyebar, membesar, berkembang, kemunafikan. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jawaban sederhananya, paksa lisan kita untuk sama dengan apa yang di hati kita. Dan paksa hati kita untuk senantiasa berada dalam keikhlasan dan kebaikan. Itu dulu. Jadi kalau tahapannya, perbaiki dulu hati. Hati yang di dalamnya ada keikhlasan. Hati yang di dalamnya ada harapan kepada Allah. Hati yang di dalamnya ada cinta kepada Allah. Hati yang di dalamnya menginginkan pahala dari Allah. Ini jaga di hati. Lalu lisan, paksa lisan untuk tidak bertentangan dengannya. Paksa lisan untuk tidak kontradiksi dengannya. Kalau mengucapkan yang bertentangan dengan itu, berhenti. Jangan biarkan, jangan teruskan. Dilawan. Dilawan dan dilawan. Ya, kenapa? Karena memang itu bisa jadi memang bentuk ya, cara setan untuk merusak kita. Maka harus dilawan. Ya, lisan memang harus sesuatu yang kata para ulama, kalau ada nih anggota badan nih yang lebih layak untuk dipenjara, maka lisanlah yang paling layak. Artinya apa? Yang harus ditahan nih, yang harus dikondisikan nih itu lisan. Maka paksa untuk sesuai dengan apa yang di hati kita, Ibu. Jangan dibiarkan. Ya. Caranya tadi itu, perbaiki hati dulu. Jaga keikhlasan, jaga ketulusan yang ada di hati. Ya, kita yang ingin ridhonya Allah, kita yang di hati ingin pahala Allah, itu jaga terus. Lalu lisan kita sesuaikan dengan itu. Paksa untuk sesuai dengan itu. Paksa lisan kita untuk sesuai dengan itu. Jangan dibiarkan bertentangan dengan itu. Begitu Ibu, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak Badrun. Untuk mencapai ibadah yang
itu sering memang kita justru diganggu atau dihalangi oleh motivasi pahala, motivasi surga dan lain-lainnya. Itu untuk mencapai ke ikhlas itu Allah itu ada terhalang dan sulit. Oleh karena itu bagaimana supaya kita di dalam menjalani ibadah dari tingkatan usia tentunya sampai ke tingkat usia yang lebih dewasa, lebih menjadi tua ya. Nah itu kan tentu ada tahapannya. Nah sering sekali kita ini berbagai motivasi pahala dan surga sehingga kita sampai tidak terbatas usia. Baik. Baik. Ya. Pertanyaan yang juga cukup bagus untuk kita semua perhatikan dan beliau minta diluruskan. Baik, saya luruskan ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan dan khususnya Pak Badrul. Niatan ikhlas itu adalah niatan karena Allah. Itu ikhlas. Karena Allah. Dan inilah puncaknya. Cabangnya banyak Pak Badrul. Karena Allah itu bisa jadi bentuknya adalah karena mengharap pahala Allah. Karena Allah itu bentuknya adalah karena mengharap surganya Allah. Karena Allah itu bentuknya mengejar ridhonya Allah. Maka itu enggak salah. Justru itu ikhlas. Justru itulah keikhlasan. Mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah. Surga, ridho, cintanya Allah, takut dari neraka. Itu keikhlasan. Itulah keikhlasan. Bagaimana mungkin kita katakan itu merusak keikhlasan? Ya Rasulullah mengharap surga. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita, idza sa'altumul jannah fas'alul firdausil a'la. Kalau kalian minta surga, minta kepada Allah surga Firdaus. Itu perintah Nabi. Bagaimana mungkin kita katakan mengharap surga menghalangi keikhlasan? Justru itu keikhlasan. Itulah keikhlasan. Tidaklah menjadi penghalang keikhlasan. Itulah bentuk keikhlasan. Allah dengan sekian banyak menerangkan dalam Al-Quran. Janji darinya. Siapa yang beramal soleh, beriman, surga untuknya. Yudkhil jannah. Banyak ini. Dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya, kekal di dalamnya. Banyak tidak ini ayatnya? Banyak tidak? Banyak banget. Untuk apa kalau itu tidak kita jadikan dambaan, motivasi? Lalu kita katakan itu perusak menghalang keikhlasan. Loh, gimana caranya? Itu yang Allah janjikan. Itu yang Rasulullah didik kita dengannya. Maka itu yang kita kejar. Itulah keikhlasan. Jadi sekali lagi kalimatnya karena Allah. Ini kalimat harus dijaga. Nah, bentuknya, aplikasinya banyak. Karena Allah mengharap pahala dari Allah. Karena Allah mengharap surganya Allah. Karena Allah takut nerakanya Allah. Karena Allah mengejar ridhonya Allah. Itu bentuk karena Allah. Karena Allah. Kalau tidak seperti itu bagaimana coba? Apa yang kita kejar? Bukan surga. Ini kalimat perlu kita luruskan ya. Ada kalimat syair. Ya Allah, aku beribadah kepadamu bukan karena ingin surga. Bukan juga takut neraka. Lalu apa yang maunya? Maunya apa coba? Nggak mau surga, nggak juga takut neraka. Mau masuk kemana nanti kalau udah mati? Nggak ada tempat lain kan? Apakah Allah janjikan ada tempat selain surga dan neraka kelak di akhirat? Saya tanya nih jamaah, ada nggak? Kan nggak ada. Mau kemana? Nggak tahu kemana. Itu kalimat salah. Jadi tidaklah dikatakan penghalang keikhlasan. Mengharap surga itulah bentuk keikhlasan. Para nabi semuanya mengharap surga. Nabi itu sebelum wafat diberi pilihan kan oleh Allah. Beliau ungkap sendiri. Tidaklah ada seorang nabi
sebelum wafat kecuali diberi pilihan oleh Allah untuk dipanjangkan umurnya atau mati. Maka Nabi mengatakan, adapun aku ketika malaikat datang memberikan tawaran, maka aku mengatakan, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling tinggi. Itulah surga. Nabi berharap surga. Apa ya kita katakan Nabi enggak ikhlas? Kan enggak. Maka itulah bentuk keikhlasan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Lihat nih, kita di bulan Ramadan ini sering kita ditalkin. Ya, supaya kita sering ucapkan doa yang Nabi pernah doa panjatkan. Ya Allah, bebaskan kami, orang tua kami, keluarga kami, riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa ummahatina wa abaina wa jaddatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami, leher-leher kami dari belenggu neraka. Kan itu diantara yang sering kita ucapkan di Ramadan. Maka permintaan kita kepada Allah adalah supaya dibebaskan dari apa? Dari apa? Neraka. Minta kepada Allah. Sekarang saya tanya, orang minta agar diselamatkan di neraka, ikhlas nggak itu? Itulah bentuk keikhlasan dalam beribadah. Kita sebelum salam doa kita apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, lindungilah aku dari azab jahannam. Ini doa juga selalu Nabi panjatkan sebelum beliau salam di semua salat. Maka Nabi minta kepada Allah agar dilindungi dari neraka. Itulah keikhlasan. Itulah karena Allah. Jadi tidaklah kita katakan mengharap surga, mengharap pahala itu penghalang keikhlasan, tapi justru itulah bentuk keikhlasan. Mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan keikhlasan kepada kita semuanya, dan saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Mungkin cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.